Jadi WCC itu sebenarnya kan singkatannya Women Cycling Community, dan memang kita base-nya di Jakarta sebetulnya. Oleh Tabita itu create di situ sebagai founder, kemudian ada di beberapa kota, dan Bandung itu mungkin yang terbesar dan terbanyak dibanding kota lainnya. Saya itu tahunya di Bandung dari tahun 2017, dan saya udah masuk ke Bandung. Dan aku sendiri masuk ke WCC-nya mungkin sekitar tahun 2020-an. Dan kebetulan diangkat sebagai ketua WCC itu per 2022 sampai dengan 2024. Sekarang WCC Bandung itu ada sekitar hampir 200, sebenarnya nggak 300 lebih lah, 300 lebih di WCC Bandung. Tapi di Bandung ini berbeda dengan yang lain, itu kita ada tiga kategori yang kita pisah-pisah. Jadi karena saking banyak sekali wanita yang pengen bersepeda di Bandung ini, kita bagi ke WCC Road Bike, itu sekitar 150 orangan di Bandung. Kemudian ada WCC MTB, itu jumlahnya pun 150-an. Kemudian ada WCC Seli. Nah, Seli ini yang paling sedikit, mungkin sekitar kurang dari 100 lah. Nah, kemarin ini kalau kita gabungan semua, baru itu meriah banget gitu. Tapi kita bagi-bagi karena memang pasti kan ada yang road bike itu lebih kompetitif, kemudian banyaknya yang ngebut dan segala macam. MTB itu lebih ke arah ke gunung-gunung. Sedangkan kalau Seli itu kan lebih ke arah kotaan. Jadi akhirnya supaya kita bisa tujuan sehat nyampe, sebagai women empowerment juga ada. Jadi kita bagi-bagi ke kelompok, karena biar gimana, JIR itu kan tidak bisa ngebodohin. Jadi road bike ikutin ke MTB yang gunungnya tanjakannya ekstrim sekali kan road bike tidak bisa. Begitu juga dengan MTB ikutin ke road bike yang ibaratnya harus ngebut speed di flat juga kan tidak memungkinkan gitu. Jadi kita bagi ke dalam 3 kelompok di Bandung aja yang seperti itu. Karena tadi terbagi dalam 3, jadi kita punya koordinator masing-masing. Nah, aku itu dari road bike dulu, itu kita buatnya agenda itu seminggu, itu sekali harus ada agenda khusus. Misalkan minggu ini adalah minggu konten, kan cewek suka konten tuh, jadi minggu konten itu kita benar-benar agak jauh, tapi nggak terlalu jauh kita berkonten. Kemudian minggu yang keduanya kita touring, misalkan contoh 100 kilo, kondo selalu, dan minggu ketiganya itu kita ada gravel, tapi saat ini masih dalam pembentukan karena jumlahnya sedikit juga sih orang-orang yang gravel. Dan yang keempat tuh, minggu keempat kita ada cuma untuk ngelup aja, jadi latihan ngelup bersama-sama. Nah, kalau untuk yang MTB itu seminggu sekali pasti ketemu dan mereka kumpul untuk nanjak biasanya. Tapi kalau program khusus di MTB itu enggak, karena lebih banyak ke healing ya. Jadi dan ke Seli juga itu sering digabungkan dengan MTB sebetulnya, karena orang-orangnya sebenarnya sama-sama juga sih kalau MTB dan Seli gitu. Mostly ya kebanyakan. 2018 gitu. 2018 aku 2017 aku sudah mulai sepeda, tapi aku mulai bener-bener itu tahun 2018 aku beneran di sepeda. Mengapa memilih sepeda? Karena memang itu yang less injured itu benar-benar resikonya sangat sedikit untuk cedera kalau menurut aku di sepeda itu. Jadi aku pernah naik MTB dan aku itu namanya rute menangis. Jadi memang tanjakannya luar biasa dan itu sampai wah itu tidak terlupakan, samping kanan sapi, samping kiri embe gitu. Terus itu banyak pemandangan yang bagus dan semua tuh ada yang ngedorong gitu. Dan kita harus bertahan mentang-mentang ketua ya. Jadi nggak mau kalah, nggak mau malu. Ya akhirnya sih lolos juga. Cuma itu pengalaman paling menyenangkan, paling terkesan lah buat saya di WCC. Untuk rute yang paling mengesankan. Rute terberat itu di event terakhir saya lomba, kebetulan event lomba di Jawa Barat. Itu elevasinya sampai dengan 2 hari berturut-turut dan elevasinya sangat luar biasa. Itu beratnya karena kita dari awal tuh full race 160 kilo dan besokannya kita 110 kilo juga full race, tanjakannya gradien 3000. Terus saya datang sendirian mewakili WCC teman-teman WCC Bandung. Ya, thanks God-nya kebetulan juara 1 juga, tapi itu rute terberat yang saya pernah lalui. Nah, hari pertama rutenya beda, hari pertama tanjakan dan panas, hari kedua itu angin yang luar biasa. Anginnya, jadi banyak flat tapi anginnya luar biasa gitu. Yang pasti kita mengirimkan tim-tim kita, teman-teman kita di WCC itu beberapa kali juara. Contoh dari MTB kemarin ada yang juara paling tinggi elevasinya. Terus kita pernah punya program juga di WCC itu kurus cepet-cepet, itu pernah ada programnya, jadi yang membuat kita jadi guyup. Paling prestasinya itu WCC Bandung yang paling cepet kurus ceweknya.
Kalau prestasi lainnya secara khusus Karat Berguna kan kita based on community, women community yang artinya memang women empowerment. Jadi untuk prestasi secara komunitas enggak, tapi memang buat saya pribadi sebagai ketua saat ini dengan mengajak teman-teman jumlah komunitas orang-orang perempuan yang makin banyak itu menurut aku WSC Bandung udah cukup berprestasi. Visi dan misi WSC Bandung karena Women Cycling Community yang pasti pertama itu mengajak para wanita khususnya untuk hidup sehat, untuk berolahraga dan kebanyakan juga yang memang sudah berkeluarga. Jadi biar gimana kalau bahasa saya, kalau pria itu adalah kepala keluarga, kalau wanita itu adalah pemberi warna keluarga. Jadi kalau wanitanya udah hasem, pasti sekeluarga hasem. Jadi dengan adanya olahraga, siapa tahu bisa memberikan kebugaran, siapa tahu bisa memberikan keceriaan, mood booster setelah di rumah penat itu dengan urusan rumah tangganya. Ya mudah-mudahan sih kitanya happy dengan endorfin yang ada setelah berolahraga, keluarga ke bawah happy. Penting banget buat wanita, sangat. Jadi yang paling penting adalah yang bisa bikin terlihat ramping. Jadi kalau perempuan tuh benar-benar sampai foto aja bagus, tapi yang pasti harus terlihat ramping dan kurus. Terus yang kedua model sekarang. Jadi nggak ikutan old fashion sampai ibaratnya motifnya, warnanya. Terus kemudian desainnya, karena sekarang udah banyak ya ada desain-desain khusus yang list-listnya itu pengaruh banget buat cewek-cewek sepeda. Yang pertama latihan sepeda pasti itu Mbak ya. Karena rutenya kemarin dilihat Local Legend ini lumayan menantang, tapi bukan berarti tidak bisa ditaklukkan. Jadi yang pertama harus latihan. Latihannya itu yang pasti baik secara mileage maupun secara elevasi, karena speed pasti akan mengikuti. Yang kedua itu strength. Kalau buat aku strength penting, jadi harus nge-gym atau enggak, pokoknya penguatan di kaki dan di core. Jadi bukan cuma aja hal sepeda. Kemudian ketiga nutrisi yang pasti penting banget, dan program recovery-nya, mau istirahat tidur maupun juga dengan suplemen bantuan. Oke, untuk penghobi menurut aku nutrisinya yang pasti pada waktu kita kan pasti suka pedas dan asam tuh mostly kebanyakan. Jadi begitu mau race 1 bulan sebelumnya tuh sudah mulai mengurangi yang namanya pedas dan asam. Kemudian gorengan, pasti aku juga suka makan kerupuk sih terserah. Tapi pada waktu mau race minimal sebulan sebelumnya benar-benar itu nggak boleh ada gorengan. Terus udah gitu tidak terlalu tasty karena memang si otot ini perlu dijaga. Dan kalau untuk suplemen nutrisinya itu harus ditambah dengan magnesium, karena kayaknya magnesium akan sangat sedikit sekali ditemukan di nutrisi raw food. Jadi suplemen magnesium menurut aku yang penting. Berarti ada tipe yang touring, yang race, full race, ada juga yang untuk kom aja. Kalau saat ini di Bandung sendiri yang saya lihat dan saya rasakan, orang banyak memilih untuk touring, wanita. Jadi pergi bareng, pulang bareng, start bareng, finish bareng. Itu. Tapi untuk beberapa kategori yang ambi, orang-orang ambi, dan kebanyakan khusus climber, dia akan memilih untuk kom. Fokusnya yang kita jalan bareng-bareng, begitu ada kom baru start untuk climbingnya. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih menyukai yang full race. Kenapa? Karena saya di bidang triathlon sebelumnya itu saya fokus di endurance. Jadi olahraga saya itu cukup lama. Ya buat saya full race itu buat saya nggak terlalu maksudnya saya lebih suka di full race gitu. Di sepeda itu semua bisa, karena keadaan di jalan, cuaca, kemudian mental, daya tahan itu tuh bisa terbentuk dengan sendirinya. Jadi malah kadang-kadang di race tertentu yang laki-laki malah sudah karena mentalnya mungkin kurang kuat, yang perempuan karena di rumah banyak masalah dia sudah kuat mentalnya, itu bisa pasti melalui gitu masalah-masalah. Jadi saya yakin banget semua para wanita sebenarnya bisa kalau misalkan mau bertahan dulu, merasakan pedasnya gitu di jalanan gitu. Itu aja sih, bisa pasti. Saya itu takut sunburn atau enggak, pokoknya menjaga sangat kulit segala macam. Yang pasti sih nggak usah takut kalau nggak ada sunblock, tinggal ke skincare. Tapi yang pasti boleh dibanding-banding antara ke skincare sama kalau sakit amit-amit, kayaknya lebih mahal dan lebih waste banget kalau untuk sampai ke sakit. Jadi sebisa mungkin olahraga, dan olahraga di sepeda itu
khususnya memang itu low impact sekali dibanding kebetulan aku di olahraga lain juga, baik di lari, baik di olahraga lain. Menurut saya sepeda itu yang paling less injured karena emang semuanya di kayu, di rolling, bukan dengan harus hentakan secara langsung gitu. Halo teman-teman, saya Melisa, mahasiswa STM Bandung. Jangan lupa untuk ikutan Local Legend Magelang di tahun 2024. See you!